TDS meter, Bapak Ibu. Saya mau pilih satu relawan. Relawan. Saya. Udah dengan aja sini aja. Sini aja sini. Nah, masuk sana. Ini mulai dari aqua. Bapak Ibu, ini kita hanya dalam rangka membandingkan saja. TDS total dissolved solid 100. Total dissolved solid, total itu jumlah, solid itu padatan, dissolved itu terlarut, jadi jumlah padatan yang terlarut di dalam air. Satuannya ppm, part per million. Cleo ini adalah air bersih. Nah, TDS-nya di bawah 10, 9. Ini ada air yang di iklannya katanya ada manis-manisnya. Sementara kita tahu syarat air minum yang baik 109 jadi. Syarat air minum yang baik adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Di saluran biasanya di bawah 40. Ini adalah 34. Oke, ini yang pertama. Pakai TDS meter sudah dicatat. Kita akan melihat di dalamnya ini kandungannya itu apa saja. Kita akan elektroliser, ya langsung aja, ya. Panas, tutup ini. Ya, kita elektroliser, kita akan lihat nanti hasilnya kayak apa. Ini ada gambar endapan. Nanti yang butuh silakan mengganti ongkos cetaknya ya. Ada yang banyak belum tahu? Oh, kebalik. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menjelaskan tentang elektroliser harus pakai seperti ini. Misalnya ada 10 orang, mungkin kita punya 5, dikasih ke situ 4 misalnya. Biar mereka tahu. Ya. Contohnya ini. Kita kasih aja lah yang mewakili saja. Sana satu. Ini aja yang dekat sini aja. Kita lain sana deh. Ini dekat sini aja. Itu loh Mas. Ya, siapa tadi? Mas Ali. Udah. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah dielektroliser kita akan lihat. Pertama, dia panas apa tidak. Nah, yang kedua nanti kita lihat akan muncul endapannya. Endapan atau kotoran yang mengambang, sebenarnya bukan endapan. Itu berwarna-warna sesuai warnanya di sini. Contoh ini hijau. Hijau itu berarti mengandung kuprum teroksida dan klorin. Ini menyebabkan penyakit ginjal, penyakit susunan saraf pusat, dan dia mengandung bahan karsinogenik. Karsinogenik itu bahan penyebab kanker. Kalau hitam itu dia mengandung air raksa, plumbu, logam berat, kalsium, magnesium teroksida, dan seng. Ini menyebabkan penyakit ginjal, susunan saraf pusat, dan merusak sel darah merah. Kemudian menyebabkan batu ginjal, penyakit hati, dan sistem susunan saraf. Kalau putih, apakah ada putih? Jawabannya ada. Yang putih banyak. Ya. Itu mengandung aluminium, arsenik, getah, dan aksetos. Ya, ini menyebabkan macam-macam yang di sebelah kanan itu. Nah, ini kalau diberikan kepada audien, mereka merasa paham. Nah, kalau paham, nanti seperti ini, ya, anggap saja ini sudah. Terus kita tunjukkan kepada ya dibantu Pak Nur Said sama kami. Ya, sudah ada yang jelas. Enggak Pak Nur Said. Nah, di situ aja, yang ini sana. Itu yang di saluran ya gitu. Nah, ini yang sana.
Ini pura-puranya gitu Pak Eri ya. Ini masih kurang lama ya, masih kurang lama. Nanti bisa lebih lama lagi, ya. Artinya kotorannya seperti itu. Ini saya demonya untuk mempercepat saja. Nah, oke. Kalau sudah, ya. Kesimpulannya adalah Kesimpulannya adalah isaura ini tidak panas dan dia berubah ke kuning-kuningan. Yang ini mineral itu panas. Sudah. Sudah. Kok tenanan itu? Nah, yang aqua juga panas, gitu. Kemudian yang Cleo ini di bawah 10 dia dingin karena air demineral, tidak ada yang diurai, ya. Harus tahu. Nah, ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk mengetes bahwa isaura ini aman untuk ginjal. Jadi tidak ada logamnya, tidak panas, dan tidak ada endapan atau kotoran yang muncul. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian kita akan demo yang berikutnya, yaitu demo apa yang berikutnya? PH demo TPS elektrolyser antioksidan. Tapi ini nanti tidak kita demokan, maksudnya tidak kita praktekkan. Ada yang belum pernah demo antioksidan. Antioksidan itu pakai betadine. Oke, ini saya demokan, kadang-kadang banyak yang keliru, ya. Tapi mohon maaf, kenapa saya nggak sering atau nggak suka pakai betadine? Karena betadine itu hanya ibarat saja. Jadi ini adalah betadine, isinya iodin. Ini bahan oksidan yang mengoksidasi. Ini obat luar. Fungsinya dia mengoksidasi luka, sehingga di situ ada kuman-kuman, ada yang lain, dia mati seperti itu. Nah, itu namanya oksidan. Kemudian caranya adalah ini harus sama ya. Makanya kalau yang pas nanti gelasnya dikasih tanda, dikasih coretan gitu, yang pas jadi enak. Oke, caranya ya, ini air sama-sama beningnya. Apabila air ini mengandung antioksidan yang bisa mengoksidasi atau menghilangkan oksidator, ya ini oksidator, itu dia akan tetap jernih. Tapi kalau yang tidak bisa, dia akan menjadi kekuning-kuningan. Nah, oleh sebab itu ini setahun udah dibuka. Oke, kita kasih 2 tetes. Satu dulu ya, besar banget. Ini sebaiknya betadinnya yang kecil. Belum ya? Kurang. Caranya gitu. Caranya sedikit-sedikit dulu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti isauranya juga ikut kuning. Jadi kalau masih kurang tambah lagi. Sudah kan? Tambah satu lagi Pak. Tambah satu lagi berapa nih? Oke, untuk meyakinkan memang harus benar-benar kelihatan bedanya. Oke, kalau ini sudah beda nih. Nah, kalau pengen lihat persisnya ya ini diangkat. Seperti
angkat. Iya begini. Nah, ini kuning. Jadi dia tidak ada antioksidannya. Ini sudah sama kuning-kuning semua ya. Nah, dari 4 air ini yang paling mengandung antioksidan adalah Isaura. Tepuk tangan untuk Isaura. Oke. Selanjutnya kita akan demo yang air alkali. Demo air alkali. Jadi itu untuk masalah pH-nya berapa, airnya berapa, itu tergantung gelasnya ya. Tergantung gelasnya. Karena ini kita pakai gelas besar, ya otomatis banyak tetesannya, banyak pH-nya. Nih, otomatis. Jalan. Oke. Bapak Ibu, waktu asisten menuangkan air, kita untuk mengisi waktu menjelaskan tentang pH. Bapak Ibu tadi di depan sudah dijelaskan bahwa hari ini air kesehatan itu basicnya atau dasarnya adalah pH. pH itu seperti ini. Ya, angkanya 1 sampai 14. Jadi di situ nanti ada bawahnya ya. Ini kita jelaskan. Nah, jelaskan tentang asam basa tubuh. Jelaskan tentang pH di sini. Nah, 7 itu netral, kurang dari 7 asam, lebih dari 7 basa. Ya, itu diwarnai dengan gambar atau dengan warna seperti ini sesuai pH-nya. Teori kesehatannya, pH darah orang sehat 7,4. Orang yang sakit itu tubuhnya asam, bibit penyakit sel kanker, tumor, bakteri, virus, jamur, hidupnya di asam. Kalau dikasih basa mati. Seperti itu. Kemudian hari ini ada sakit atau penyakit yang namanya pakai asam, yaitu apa? Asam urat, asam lambung. Nah, orang sakit asam urat, kalau minum airnya air asam, kira-kira sembuh atau tidak? Ya, berarti tidak sembuh, malah nambah, gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh sebab itu harus minum airnya air basah, seperti itu. Nah, kemudian saya tambah, kita kalau capek-capek itu karena di dalam tubuh ada asam laktat. Kalau kena sakit batu, kencing batu, batu ginjal, batu empedu, itu bahan pembentuk batu namanya asam oksalat. Saya itu kalau ngomong begini terus, sampai hafal ya. Nah, oleh sebab itu semuanya, makanya air minum sekarang basicnya atau dasarnya adalah air yang pH-nya di atas 8 atau pH basah. Nah, ini kita akan demo. Ini sudah airnya sudah sama semua. Kita akan kasih tes pH. Air yang sama-sama bening kasih pH nanti akan berwarna 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, akan berwarna-warna sesuai pH-nya. Nah, kita akan lihat. Nah, sampai sini ya. 1, 1, 2. Oke. Nah, kita cocokkan di sini. Ya. Misalnya ini aqua, ternyata dia masih sekitar 6, belum 7. Apalagi ini air bersih, dia ya 5,5. Ini yang ada manis-manisnya dia 7. Tapi kalau Isaura berapa? Ungu di atas 8, antara 8 9. Ya, ungu sendiri inilah yang namanya air basah. Nah, oleh sebab itu kalau asam urat minumnya air yang asam, dia tidak akan sembuh. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah mengutarakan tentang Isaura. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa Isaura ini aman untuk lambung. Nah,
Oke. Ya. Yang pertama tadi demo elektroliser dan TDS itu hubungannya dengan ginjal. Karena apa? Di botol Isaura atau air alkali yang ada izin BPOM-nya ada kalimat peringatan. Minuman dengan pH tinggi hati-hati bagi penderita kelainan fungsi ginjal dan gangguan lambung. Nah, yang pertama tadi masalah ginjal, Isaura aman untuk ginjal. Yang berikut ini masalah lambung. Mengapa lambung? Air pH itu bertentangan dengan lambung. Air pH-nya di atas 8 di sini, seperti Isaura, ungu di atas 8. Ya. Kemudian lambung pH-nya asam 2 sampai 3. Nah, artinya apa? Kalau air ini diminum, dia bisa menyusahkan lambung apa tidak? Nah, kalau dia bisa menyusahkan lambung berarti lambungnya aman. Demonya seperti apa? Kita akan kasih asam. Ya. Isaura ini kita kasih asam. Asam itu apa? Udara yang kita tiupkan ini asam. Anggap saja ini saya tiup sekali, artinya kita sedang minum Isaura 1 botol. Nah, ternyata Isaura langsung jadi asam. Artinya apa? Aman untuk lambung. Beda kalau kita tiup sekali, dia masih ungu. Itu berarti kurang aman untuk lambung. Biasanya lambung harus menetralisir dengan cara mengeluarkan asam lambung. Salah satu contohnya apa? Biasanya biang pH atau misalnya pH-nya yang terlalu tinggi. Misalnya ada produk dari mesin tertentu yang pH-nya 10 atau 11, itu biasanya tidak mudah jadi asam. Nah, beda dengan Isaura. Ini Isaura adalah air yang adaptif, bisa menyesuaikan. Inilah yang disebut Isaura itu aman untuk lambung, seperti itu. Oke Bapak Ibu, itulah demonya. Iya, nggak usah. Langsung kita kesimpulannya. Isaura ini aman untuk ginjal, aman untuk lambung, dan dia pH-nya di atas 8, bisa mengurai berbagai macam penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh asam. Terus baru itu adalah air minum terbaik. Kesimpulannya, kita semua harus minum Isaura. Kalau tubuh kita ini merasa tubuh yang kita hargai yang tinggi, ibarat sebuah mobil Mercy dengan harga yang miliaran, tidak mungkin kita kasih isi premium atau Pertalite. Paling enggak kita isi Pertamax Plus. Mengapa? Sesuai dengan harganya. Tergantung Bapak Ibu, kalau tubuhnya ini merasa tubuh yang sangat berharga, jangan minum sembarang air. Minumlah air yang bagus, yaitu apa? Isaura. Nah, ini buktinya dari air yang ada di pasaran ini, Isaura adalah yang terbaik, paling aman untuk ginjal dan paling aman untuk lambung, serta dia punya pH di atas 8 yang bisa menetralisir asam-asam di dalam tubuh. Maka seperti itu, karena di dalam tubuh kita ini banyak asam. Dari makanan, dari minuman, hampir semuanya asam. Oke, kesimpulannya atau cara minumnya. Cara minumnya adalah, untuk yang sakit, anggap saja Isaura seperti obat. Minum sehari 3 kali, pagi 1, siang 1, malam 1. Ya, 1 botol. Habiskan kurang lebih 1,5 jam harus habis. Biar nanti sakit penyakitnya bisa hilang. Bagi yang sehat disarankan hari pertama tetap minum 3 botol. Mengapa? Biar tahu tubuhnya benar sehat apa tidak. Kalau hanya 1 botol hanya membasahi saja, nanti tidak punya efek seperti aqua. Tetapi kalau botol yang kedua, Bapak Ibu akan merasakan efek yang pertama. Yang paling banyak adalah air seninya itu menjadi banyak. Mengapa? Isaura akan langsung masuk ke darah, mendorong air yang di sana, membersihkan darah. Karena darah orang Indonesia kebanyakan kental kotor, termasuk ginjalnya. Sedang dibersihkan sehingga air seninya banyak. Yang kedua, ada yang mangsur-mangsur atau mencret-mencret. Mengapa? Air usus besarnya kotor. Karena BAB-nya tidak normal, tidak lancar. Ada yang 2 hari sekali. Sehingga setelah minum Isaura dia dibersihkan sampai bersih. Setelah bersih dia akan BAB dengan normal.
Itu biasanya ibu-ibu suka menabung gitu, eman-eman gitu ya. Yang berikutnya ada yang mual-mual, berarti dia sakit lambung. Kalau sakit lambung, minumlah sedikit-sedikit, 1 gelas dulu. Setelah mualnya hilang, minum lagi. Setelah mualnya hilang, minum lagi. Itu cara minum kalau kita sakit lambung. Ada yang terakhir itu minum insaura, badannya pegel semua, keringatnya keluar. Ternyata dia kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Nah, oleh sebab itu minumlah botol yang ketiga. Kalau minum botol yang ketiga langsung dilarutkan, akhirnya badannya enak. Oleh sebab itu pertama harus minum 3 botol sehari bagi yang sehat. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kemudian kita langsung bawa yang Pak Haji sebelah sini. Kamu sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kita mau praktek cara jualan atau cara menawarkan. Bapak Ibu sudah tahu semua. Ini kita sedang home party namanya Pak. Waktu saya ngomong biasanya fokusnya yang tengah. Jangan di sini fokusnya yang sana. Ini yang sini. Kemudian waktu ngomong itu orang-orang ini jangan melihat siapa ya yang perhatikan, siapa ya yang kita cuek. Nah cuek mesti nggak beli nanti. Ya. Siapa ya yang kira-kira, ini kok kelihatannya rada-rada klimis, ini mesti anu nih, Bu RT atau Pak Lurah, Bu Lurah gitu misalnya gitu. Tokoh masyarakatnya dicari ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti terus ini saya mau nawarkan langsung diserang. Diserangnya gimana caranya? Tadi kita tuju orang yang dianggap tokoh atau yang memperhatikan, yang kira-kira ya. Langsung kita tawarkan. Nah, seperti itu. Ya. Pak Haji nawarkan sana, berarti saya tengah, saya nanti sebelah kiri. Oke. Nah, mulai kita pilih-pilih. Nah, sing pantus mana? Aku pilih sing lemu mesti. Oke, saya mau mulai menawarkan. Bapak Ibu sudah tahu ya manfaat dari saura. Testimoninya banyak, itu sudah 5 tahun di YouTube ada, di mana ada. Kita semua pengen sehat. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau mau coba minimal 3 botol. 1 botol harganya 12.500. Kalau 1 dus isi 12 Bapak Ibu, isinya harganya 125.000. Masih untung ya. Kalau 12,5 kali 12 itu kan 150.000. Masih ngirit 25.000 rupiah kalau belinya 1 dus. Nah, monggo Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu itu pencinta kesehatan, sehingga pengen tubuhnya sehat, keluarganya sehat. Nah, semua harus diawali dan dimulai untuk mencoba. Monggo silakan ibu-ibu, bapak-bapak untuk membeli. Ayo. Terus ngomongnya gini ya, terus ngomongnya terus dan nanti ngomongnya itu tadi diteruskan, terus nawarkannya begini, Ibu mau beli 1 dus apa 2 dus? Cek dulu kan? Mau beli 1 dus apa 2 dus? Jadi dikasih dulu, tengah ini ya, mata matanya ya, aja, paus itu. Ini maksudnya begini, di sini lah ini kan laku, di sini kan setelah jualan kan laku. Nah, saya kalau biasanya seperti itu langsung ngomongnya gimana? Loh Bapak Ibu, di sini laku, berarti di sini harus ada yang punya stok. Nah, seperti itu. Siapa yang pengen stok? Seperti itu. Ya, pengen stok. Dengan cara membuat kartu stok. Bila mungkin langsung dibuka, yaitu ini kartu diskonnya adalah 500.000 saja, 84 dus. Kalau tidak mungkin ditutup dengan Bapak Ibu siapa yang berminat, di sini kan laku nih. Ya pengen stok, pengen ada anunya, nanti menghubungi saya setelah acara ini. Saya tunggu di luar. Kalau waktunya tidak memungkinkan yang B seperti itu. Oke. Kemudian penutup, ya penutup terus sama follow up. Nah, seperti itu. Penutup ada follow up-nya. Selesai. Oke, mungkin ada yang tanya?
Ada? PH itu istilahnya apa? pH itu potensi hidrogen. Di sini ada Pak? Ya, potensial hidrogen, atau kalau menjelaskan ke orang derajat keasaman. Tahunya kan asam sama basa. Jadi kalau awam menjelaskannya seperti itu. Ini istilah apa ya? Istilah kimia. Terus diuraikan panjang lah. Nanti kan percuma kalau dijelaskan juga percuma. Yang tahunya kan asam basa. Oh ini asam itu sakit, basa itu sehat gitu. Itu ya. Nanti mungkin saya janji sama leader-leader, saya punya tulisan tentang pH, tapi belum sempat ngeprint. Nanti kalau saya jadi tak kasih. Oke. Oh, ada lagi yang tanya lagi yang lain? Pak, itu ada selain vitamin bisa? Maksudnya? Untuk apa? Untuk tesnya itu kan biasanya kan ada kalau nitrat itu kalau misalnya selain vitamin bisa. Apa itu? Misalnya kalau dulu tetes dulu tadi. Ya, tes apa? Warna lain. Tes antioksidan. Antioksidan lain. Ya, antioksidan lain maksudnya. Ya makanya kalau menjelaskan ini bukan masalah warna, tapi masalah oksidator atau oksidan. Ya, jadi betadine itu oksidan yang mengoksidasi. Yang sebenarnya oksidan gitu ya. Ya, misalnya bukan betadine, misalnya yodium ya sama, bisa. Ya bisa. Bisa ya. Atau kalau yang lain ya pakai mie, pakai nasi itu bisa. Tapi ya pakai betadine juga. Pakai mie, pakai nasi, kasih betadine, dia akan kotor. Kasih sauran nanti bersih. Kalau minyak? Jangan, tidak bisa. Ini sebenarnya saya ngajari kan yang simpel ya, maksudnya yang memang untuk demo yang biasa itulah. Kalau ilmunya nanti ilmu yang mendalamnya kita datangkan Pak Robi langsung. Nanti ada saatnya kita mendatangkan beliau. Kalau saya sudah biasa mendatangkan di Kudus, di Sragen kemarin sekali. Kalau di Pati ya belum ya Bu Siti ya. SWI aja belum. Bulan depan kita mau SWI. Oh ya ini sekalian mungkin Pak Diswandi kita ini mohon maaf kita ini kan sebenarnya satu ya. Grup siapa saja itu satu saudara. Saya nanti pengen bikin satu grup gitu Bu Siti. Satu grup Bu Siti. Satu grup ya Pati. Grup WA jadi satu gitu. Ya jadi satu. Jadi kita band semua acara kan memang satu ya. Dan acara perusahaan seperti ini acara perusahaan ini. Ini yang menghandle atau yang itu AKB. Karena kalau misalnya ada air, ini juga dikasih perusahaan kan turunnya di AKB. Makanya tadi Bu Siti nanti tanda tangan untuk ini, untuk airnya ini. Seperti itu. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti dikasih satu botol lagi. Ya. Kalau yang nggak kuat minum ya nanti kita pulang. Nggak apa-apa. Seperti itu ya. Kalau sudah kita akan bagi tugas, bagi kelompok tadi lagi, seperti tadi pakai kursi, pakai meja di depan, ya karena Pak Yoga izin nanti mau diganti oleh Bu Siti. Nah, Bu Siti sudah siap, beliau juga kemarin saya training mentor juga, tapi untuk di Kudus. Ya. Monggo, sekarang mulai bagi tugas, ya. Oh ya. Kenapa? Ya, kelompok yang tadi.